216601285. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang risk and return spectrum, yaitu adalah sebuah konsep dasar dalam dunia investasi yang menjelaskan tentang hubungan antara risiko dan potensi pengambilan yang dapat diperoleh dari suatu investasi. Konsep ini sangat penting karena membantu investor memahami seberapa besar risiko yang harus dihadapi untuk mendapatkan return yang diinginkan dan bagaimana mengelola ekspektasi tersebut. Yang pertama itu pengertian risk and return spectrum. Risk and return spectrum menggambarkan bahwa semakin tinggi risiko yang diambil oleh seorang investor, maka semakin tinggi pula potensi return yang bisa didapatkan dan sebaliknya. Dengan kata lain, ada hubungan langsung antara risiko dan return. Investor yang mengambil risiko lebih besar berharap mendapatkan pengambilan yang lebih tinggi, sedangkan investor yang memilih aset dengan risiko lebih rendah akan menerima pengambilan yang lebih rendah pula. Yang kedua itu ada tingkat risiko. Dan return. Dalam spektrum investasi dapat dibagi ke dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat risiko dan return yang akan diharapkan. Berikut ada beberapa jenis investasi yang sering ditemukan pada spektrum risiko dan return. Investasi dengan risiko rendah dan return rendah. Contohnya seperti obligasi pemerintah, deposito bank, dan surat utang perusahaan. Berkualitas tinggi. Risiko yang dialami oleh risk and return spectrum yaitu cenderung stabil dengan fluktuasi yang lebih rendah. Risiko yang dapat terkait biasanya adalah risiko kredit, kemampuan pihak yang berutang untuk membayar kembali, dan risiko inflasi. Return yang dihasilkan dari investasi ini cenderung lebih rendah karena risiko ini bertentangan dengan risiko return. Sedangkan risiko spektrum yaitu seperti saham perusahaan yang besar, sudah mapan, blue chip, reksadana atau obligasi, dan koperasi. Risiko yang dihadapi adalah menghadapi volatilitas pasar yang lebih besar meskipun tidak seberapa investasi berisiko tinggi. Perusahaan dengan rekam jejak yang stabil dapat mengurangi beberapa risiko yang terkait. Return yang dihasilkan cenderung lebih rendah dengan tinggi obligasi pemerintah, tetapi dengan fluktuasi harga yang lebih besar, investasi dengan risiko tinggi dan return tinggi. Contohnya seperti saham perusahaan kecil atau startup, saham di pasar negara berkembang, dan investasi di industri teknologi baru. Risiko fluktuasi harga saham yang besar, ketidakpastian tentang masa depan perusahaan, dan faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau kondisi pasar. Return yaitu potensi return yang tinggi jika perusahaan atau
dengan baik, tetapi juga beresiko tinggi untuk kerugian yang besar. Terus selanjutnya, mengapa risiko dan return berkorelasi? Pada dasarnya, investor yang memilih untuk mengambil risiko lebih tinggi dan berhak mengharapkan return yang lebih tinggi karena mereka menanggungkan kerugian lebih besar. Investasi dengan risiko rendah cenderung memiliki pengembalian yang lebih stabil dan lebih kecil karena mereka tidak menghadapi fluktuasi yang sangat besar. Beberapa alasan mengapa ada korelasi antara risk dan return. Yang pertama itu ketidakpastian pasar. Investasi lebih beresiko seringkali berada dalam pasar yang lebih fluktuatif yang dapat menyebabkan perubahan besar dalam nilai aset. Tingkat pengembalian yang diinginkan, investor yang bersedia mengembalikan risiko besar atau ingin dihargai dengan return yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas ketidakpastian yang mereka hadapi. Teori portofolio. Menurut teori portofolio, risiko dapat dikelola dan dikurangi dengan modifikasi investasi, namun ada batasan dalam hal seberapa banyak risiko yang bisa dihindari, dan diversifikasi lebih cenderung mempengaruhi risiko tidak sistematik yang terkait dengan satu perusahaan sektor, bukan risiko sistematik, risiko pasar secara keseluruhan. Peran diversifikasi yaitu dalam mengelola risiko. Diversifikasi adalah strategi yang digunakan investor untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset. Dengan diversifikasi, risiko tidak sistematik, risiko spesifik perusahaan atau industri bisa dikurangi, tetapi risiko sistematik yang mempengaruhi seluruh pasar seperti resesi atau perubahan suku bunga tidak bisa dihilangkan. Contohnya itu seperti diversifikasi portofolio. Dengan diversifikasi, seseorang investor yang memiliki saham di berbagai sektor seperti teknologi, energi, kesehatan, dan juga memiliki obligasi pemerintah serta aset lainnya dapat mengurangi risiko terkait dengan kegagalan suatu perusahaan atau sektor. Diversifikasi antara aset memiliki campuran antara saham, obligasi, properti, atau komoditas bisa memberikan perlindungan terhadap volatilitas pasar saham. Contoh risk and return spectrum adalah gambaran umum tentang bagaimana berbagai jenis investasi ditempatkan dalam spektrum risiko dan return. Risiko rendah, return rendah, deposito obligasi pemerintah, kelebihan stabil amanah, kekurangan return rendah, risiko sedang, return sedang, saham blue chip,
return lebih tinggi namun lebih stabil daripada saham kecil. Kekurangan yaitu fluktuasi moderat, resiko lebih besar dari instrumen resiko rendah, resiko tinggi. Return tinggi yaitu seperti saham perusahaan kecil, startup, saham di pasar berkembang. Kelebihannya itu potensi return sangat tinggi. Kekurangannya fluktuasi besar, resiko kerugian tinggi. Cara mengukur resiko dan return dalam investasi. Resiko dan return seringkali diukur dengan menggunakan matrik tertentu. Return yang diharapkan, rata-rata pengambilan yang diharapkan dari investasi selama periode tertentu, volatilitas standar deviasi. Beberapa ukuran besar fluktuasi harga suatu aset. Semakin tinggi volatilitas, semakin besar risiko. Cara mengukur itu sebesar pergerakan harga suatu saham atau portofolio dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Sekian dari hasil